كل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما صدق الله الخالق العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin disilakan. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, yang kami hormati Ketua Pokjawas PAI SD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang sama-sama kita hormati Ketua Pokjawas PAI Kota Mataram, para Dewan Hakam yang kami hormati, Bapak Ibu seluruh panitia kegiatan Musabaqah Hifdzil Quran Kota Mataram yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus KKG Kecamatan se-Kota Mataram yang saya hormati, Bapak Ibu guru pendamping dan anak-anakku yang hadir pada kesempatan kali ini yang saya banggakan. Pertama, mengawali laporan pada pagi hari ini, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya kita bisa hadir di sini dalam rangka untuk mensukseskan kegiatan Musabaqah Hifdzil Quran di tempat yang baik ini. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan syafaat beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Pak Kadis Pendidikan Kota Mataram, izinkan saya memberikan laporan singkat tentang kegiatan Musabaqah Hifdzil Quran yang dilaksanakan di kantor Kementerian Agama pada pagi hari ini. Latar belakang kegiatan Musabaqah Hifdzil Quran ini sesungguhnya merupakan ide murni, awalnya itu adalah ide dan gagasan dari Pak Pemenang. Beliau memiliki inisiatif untuk mengadakan Musabaqah Hifdzil Quran dalam rangka memeriahkan Maulid Baginda Rasulullah dan menyambut Hari Santri Nasional yang akan jatuh pada tanggal 22 Oktober hari Sabtu yang akan datang. Atas dasar itu kemudian Pak Kemenag mengamanahi KKG Kota Mataram dan seluruh
KKG yang ada di kecamatan, bagaimana caranya supaya bisa berkegiatan. Itu luar biasanya beliau. Kita berikan aplaus ya. Nah, itu akhirnya berdasarkan itu pula kedua KKG dengan jajarannya siang malam ini Pak, karena waktu yang diberikan itu sangat singkat. Betul-betul kita di ultimatum untuk Tastabikul Khairat. Ya, luar biasa. Kita di ultimatum, oke, kita rapat, malah rapatnya bukan secara langsung. Kita buat meeting Zoom. Kita punya tim IT di BA itu banyak. Dipandu oleh Ustaz ini kita meeting. Kita tidak bisa ketemu, kita meeting Zoom. Alhamdulillah dihadiri Pak Pengawas dan akhirnya kegiatan ini terlaksana dengan baik. Ya. Kemudian dasar hukumnya, dasarnya kegiatan ini tentu saja keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang penetapan Hari Santri Nasional. Kedua, surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 tahun 2022 tentang panduan pelaksanaan peringatan Hari Santri tahun 2022. Dan yang ketiga adalah keputusan hasil musyawarah bersama kedua KKG dengan Kementerian Agama Kota Mataram pada tanggal 10 Oktober tahun 2022 di kantor Kementerian Agama tentang kegiatan musyawarah hifdzil Quran yang alhamdulillah terlaksana pada hari ini dengan baik. Kemudian yang kedua Pak Kemenag, kemudian Pak Kadis, kami sampaikan bahwa jumlah peserta kita yang hadir pada kesempatan ini adalah secara keseluruhan berjumlah 72 peserta dengan dua kategori kelas rendah sebanyak 36 orang, kemudian kategori kelas tinggi sebanyak 36 orang. Dari kelas 1 sampai 3 itu adalah kategori rendah, 4 sampai 6 adalah kategori tinggi. Kemudian dari 72 ini adalah utusan dari semua kecamatan se-Kota Mataram. Jumlahnya masing-masing kecamatan itu adalah memutus 12 orang dikali 6 kecamatan sehingga berjumlah 72 orang peserta, dan itu yang hadir semua ini adalah jawara-jawara semua Pak Kadis. Jadi jawara dari SD di bawah nama Dinas Pendidikan Kota Mataram, juara 1, 2, 3 dan juara 1, 2 dan 3. Kemudian waktu kegiatan ini kita rencanakan 2 hari. Hari ini kita selesaikan untuk kelas rendah dan besoknya adalah kelas tinggi di tempat ini pula. Yang terakhir sumber dana. Nah ini yang paling penting. Biasanya kalau sudah sumber dana ya, sumber dana. Jadi ini laporan, mudah-mudahan bisa disimak oleh Pak Kadis dengan Pak Kemenag dengan seksama ya, bahwa kegiatan ini murni sukarela dananya. Jadi murni sukarela dari guru-guru PAI. Dan kalau boleh saya sampaikan sedikit Pak, barangkali hanya guru PAI yang menerapkan logo Ikhlas Beramal. Iya, kalau mau cari hanya guru PAI yang satu-satunya yang menerapkan logo. Nah, di tengah logo Ikhlas Beramal di kita di guru PAI. Kekurangan dari guru PAI. Terima kasih. Nah, ke depan barangkali Pak, supaya kita bisa bersinergi, apalagi yang hadir ini adalah anak-anak SD yang di bawah nama dinas, tetapi kita berkegiatan di Kementerian Agama, bisa bersinergi mana-mana bahkan diberikan untuk kegiatan dana, sehingga kita tidak fokus mencari dana, tapi kita sibuk mempersiapkan kegiatan, bukan mencari dana lagi. Karena KKG tidak punya kas sama sekali Pak, tidak ada. Jadi kalau ada kegiatan, kalau sudah diamanahi, jalan. Kami tidak pernah nolak Pak, walaupun ya dengan segala kondisi yang ada. Ya kedepannya mudah-mudahan ada anggaran dari Dinas Pendidikan untuk memperhatikan kegiatan KKG kita, begitu juga dari Kementerian Agama. Terakhir terima kasih atas bimbingan arahan dari Pak Kepala Kantor Kepala Kemenag Kota Mataram yang sudah memberikan motivasi dan arahan melalui Pak Pokjawas yang luar biasa. Siang malam beliau kadang-kadang di tengah malam telepon, Pak ini bagaimana? Selalu siap, tidak pernah tidur ternyata pada saat telepon. Luar biasa Pak Pokjawas kita ini. Kemudian
Terima kasih juga untuk seluruh rekan-rekan panitia yang sudah luar biasa di tingkat kecamatan ini bergerak untuk memberikan support, memberikan banyak sekali masukan sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan kemudian terakhir pada waktunya nanti mohon berkenan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Bapak untuk membuka acara musabaqah hifdzil Quran ini secara resmi dan insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Ini saja laporan singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, yang saya hormati kelompok kerja pengawas pendidikan agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati Ketua Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Kota Mataram, Bapak Ibu Dewan Agam yang saya hormati, Bapak Ibu pembina ya di sekolah masing-masing saya hormati, peserta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Singkatnya hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita pada tahun ini dapat mengikuti ya kegiatan musabaqah hifdzil Quran yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kota Mataram. Bapak Kepala Kemenag, Bapak Ibu hadirin yang sama-sama kami muliakan. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan Kepala Kantor Kementerian Agama ya, yang mengundang Kepala Dinas untuk hadir dalam kegiatan ini, musabaqah hifdzil Quran ini. Yang kedua, saya terinspirasi ya dengan beberapa gagasan atau ide yang telah dilahirkan oleh Kementerian atau Kepala Kantor Kementerian Agama ya. Beberapa tawaran kemarin beliau sempat hadir di Dinas Pendidikan, dan itu saya akan melakukannya nanti pada saat PPDB tahun pelajaran 2023-2024 ya. Gagasan itu yang pertama ya, bahwa nanti sekolah-sekolah yang kekurangan murid di Kota Mataram baik SD maupun SMP, kita akan mencoba ya melakukan terobosan, yaitu pembelajaran yang ada sekarang ini ya, atau pola SD atau SD yang menggunakan pola madrasah. Jadi kita akan mencoba membangun mindset kepala sekolahnya terutama ini ya, kepala sekolah, kemudian guru yang ada di sekolah itu untuk membangun atau mengubah pola mindsetnya, sehingga muatan-muatan agama yang diajarkan di madrasah itu akan kita coba polanya di sekolah dasar. Mudah-mudahan ke depan Kementerian Agama khususnya ya Kantor Kementerian Agama Kota Mataram dapat membangun kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram, sehingga kita dapat mewujudkan ya marwah pendidikan kita di Kota Mataram menjadi lebih baik ke depannya. Itu harapan yang sangat mulia yang ditawarkan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram. Beberapa ide-ide ini sangat baik untuk kita terapkan di Kota Mataram ya. Perlu saya sampaikan kepada Kepala Kantor bahwa memang baru-baru atau akhir-akhir ini sudah dilaksanakan ya musabaqah tilawatil Quran
di 6 kecamatan, dan saya membaca di WhatsApp grup SMP maupun SD ini memang ya sudah melahirkan generasi-generasi pembaca atau tilawatil Quran ya. Ini tidak terjadi di sekolah-sekolah yang ratingnya sudah bagus Bapak Ibu, tetapi berada di luar kota sekarang ini sudah mulai bermunculan ya. Ini mungkin dapat dilaksanakan karena penerapan zonasi ya, di penerapan TPDP sistem zonasi, dan ini terjadi pemerataan di seluruh kecamatan di Kota Mataram. Saya berharap ya Bapak, ini karena Zamron ini murid saya dulu, saya berbangga ya. Ya Mandi ini adalah murid saya di SMP 15 Mataram. Ini buktinya bahwa guru itu selalu berada di mana-mana dan muridnya juga selalu berada di mana-mana. Saya menjadi kepala dinas Bapak Ibu, ini berasal dari guru ya. Guru kemudian jadi pengawas, ya sekarang alhamdulillah dipercaya untuk mengemban amanah memimpin pendidikan di Kota Mataram. Ini tidak pernah saya bayangkan, tidak pernah saya bermimpi jadi kepala dinas, kepala kantor ya. Tetapi mungkin ini sudah suratan takdir yang Allah sudah menggariskan di sana. Mudah-mudahan saya mampu menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pendidikan kita di Kota Mataram, cita-cita saya Bapak Ibu ya, yaitu mewujudkan sumber daya manusia pendidikan di Kota Mataram yang berkualitas, berkarakter, itu menuju Kota Mataram yang harum. Itu visi-visi Kota Mataram yang harus saya wujudkan Bapak Ibu. Yang kedua ingin saya sampaikan Pak Kepala Kantor, bahwa SD di Kota Mataram ini jumlahnya 173 ya. 146 SD negeri itu ada di Kota Mataram. Mungkin banyak bibit-bibit ya, baik tilawahnya maupun hifdznya banyak dari SD ya. Mungkin MI, MTS di Kota Mataram hanya tidak banyak ya. MTS-nya kan ada 3 yang negeri, tetapi mungkin yang swasta yang banyak. Mungkin ke depan, insya Allah ini dari ketua panitia ini tadi ya, kita akan mencoba merancang kegiatan ini ya ke depan, sehingga mungkin baik di Kemenak maupun di Dinas Pendidikan nanti kita wujudkan kegiatan ini dalam bentuk yang mungkin lebih besar ya. Selanjutnya mungkin ini salah satu metode saja ya. Mungkin saya berharap juga MGMP Pendidikan Agama atau KKI ya, KKG Pendidikan Agama bisa bergabung dengan MGMP ya, nanti bersinergi. Salah satu metode untuk mengumpulkan dana ya, supaya tidak terjerat dengan aparat hukum ya. Salah satunya adalah membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga KKG ya. Ini satu-satunya, karena saya yakin dan percaya kalau melalui anggaran dasar, anggaran rumah tangga KKG Pendidikan Agama Islam, nanti di dalam klausul-klausul itu dijelaskan bahwa sumber dananya berasal dari guru sekian, itu bisa dituliskan di situ ya, sehingga tidak ada yang akan mengotak-atik kita. Kalau anggaran dasar, anggaran rumah tangga sudah berbicara, maka itu tidak bisa kita dipresetkan oleh siapapun Bapak Ibu ya. Mungkin ini sekedar masukan kepada KKG Kota Mataram, sehingga ke depan KKG ini dapat berkiprah lebih besar ya. Yang terakhir yang disampaikan, karena saya pertama-tama ingin menggerakkan ya, baik KKG maupun MGMP di Kota Mataram agar maju bersama membangun pendidikan di Kota Mataram ini menjadi lebih baik ya. Harapan saya juga mampu menggerakkan komunitas-komunitas belajar ya, baik di masyarakat maupun di dunia pendidikan kita, sehingga kita akan mewujudkan Mataram yang berkualitas dan Quran. Penghafal Quran itu sudah banyak di sana. Ada kemarin tamat di wisuda 30 juz ya. Minimal kalau tamat SIP IT Bukit Quran
itu minimal 10 juz dia sudah hafal dari kelas 1 sampai kelas 3. Mudah-mudahan ke depan sekolah-sekolah SD negeri juga ini kita akan coba ragam seperti itu. Bapak Ibu peserta hadirin yang kemudian, mudah-mudahan anak-anak kita ini ke depan menjadi penghafal Quran yang andal sehingga melahirkan generasi yang berkualitas juga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas saya diberi sambutan ini Pak Kantor Munafik. Saya ini wallahualam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iskandar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram yang sama-sama kita hormati, dia kegiatan Musabaqah Hifdzul Quran yang saya hormati, para dewan juri yang saya hormati, anak-anakku sekalian, para peserta kegiatan lomba yang saya cintai, singkatnya seluruh hadirin hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita membaca Alhamdulillah. Semoga kegiatan kita pada hari ini, yaitu sebuah kegiatan yang kami rangkai dengan hari di mana dulu para santri telah berkontribusi besar dalam perjuangan negara kesatuan Republik Indonesia yang kemudian oleh Bapak Presiden Jokowi ditetapkan sebagai sebuah hari yang kita kenal dengan nama Hari Santri, yaitu pada tanggal 22 Oktober setiap tahunnya selalu diperingati. Kenapa kegiatan ini kemudian saya rangkai dengan kegiatan Hari Santri? Yang pertama, saya melihat potret bahwa pendidikan kita sekarang ini hampir merata di berbagai tempat, yaitu kita merasa sangat kekurangan, terutama kekurangan pendidikan agama. Nah, oleh karena pendidikan agama ini sangat penting bagi kita sebagai pembentuk moral bangsa, moral anak-anak kita ke depannya, maka salah satu upaya kami yaitu bagaimana terutama di sekolah dasar yang notabene adalah sekolah umum, di mana tentunya pelajaran umum itu menjadi bagian terbesar dalam sistem pendidikannya, dalam pelajarannya. Nah, untuk mengangkat gairah semangat anak-anak kita yang belajar di sekolah dasar, tentunya perlu kita melakukan sebuah terobosan, dan terobosan itu saya sampaikan kepada kedua KKG-nya, kemudian alhamdulillah itu direspon cukup baik. Dan yang terjadi sekarang ini adalah kemudian anak-anak kita pandu untuk lebih memahami ajaran agamanya melalui hifdzul Quran ini tentunya. Karena anak-anak kita masih kecil, kemampuannya juga bisa kita kemudian dipecah menjadi dua, kelas bawah dan kelas atas. Jadi
luar biasa. Di sekolah-sekolah dasar ternyata banyak sekali potensi-potensi anak yang perlu kita angkat, perlu kita kembangkan, sehingga minat anak-anak kita untuk belajar Al-Quran. Akan ada semacam festival, nanti festival untuk anak sekolah dasar, di mana ada seni-seni atau lomba-lomba ya, sehingga sekolah dasar kita juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan agama dengan adanya lomba-lomba tersebut. Nah, berikutnya yang menjadi perhatian kita juga ternyata sistem pendidikan di madrasah dan sistem di sekolah dasar itu berbeda. Nah, perbedaan inilah yang kemudian menginspirasi kami untuk bagaimana nanti juga ke depannya SD sebagai lembaga pendidikan juga bisa mengadopsi sistem yang ada di. Karena jika pendidikan itu sudah, fondasi yang kita bangun itu sudah bagus terhadap anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita ke depannya akan tercipta. Kalau tidak salah, Sayyidina Ali itu membagi pendidikan itu menjadi 3. Istilah 7x3. 7 pertama yaitu 7 tahun pertama, yaitu dari 0 sampai 7 tahun, di mana anak-anak itu kita perlakukan bagaikan raja. Kalau dia kencing, dia mau makan, dari perlakuan seorang raja kepada anak kita. Sehingga fondasi dasar seorang raja itu, jika kita salah dalam meletakkannya, maka bisa jadi raja itu akan menjadi raja yang congkak atau raja yang bijaksana jika kita benar cara kita meletakkannya. Begitu juga ketika anak-anak kita memasuki usia 8 sampai 14 tahun, itu kita kerangkeng dia. Artinya apa yang seharusnya menjadi kewajibannya, misalnya kalau sholat, ya harus sholat pada waktunya. Kalau pokoknya kita harus disiplinkan anak kita ketika usia 8 sampai 14 tahun. Itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Dan kemudian yang terakhir yaitu ketika anak-anak kita berusia 15 sampai umur 21 tahun, di mana anak-anak kita kemudian kita kasih kebebasan, kita kasih dia menentukan dirinya sendiri, membentuk dirinya sendiri. Apabila jika ketika dia menjadi raja dan ketika kita penjarakan dengan aturan disiplin yang ketat yang kita miliki, maka ketika usia 15 sampai 21 tahun itu mereka boleh menentukan jati dirinya sendiri. Dan saya kira ini penting bagi kita dalam sistem pendidikan nasional kita, di mana sistem pendidikan nasional kita apalagi dengan kurikulum merdeka, dengan pembentukan karakter bagi anak-anak bangsa ini, tentunya harus menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama. Saya kira mudah-mudahan festival ini akan membawa manfaat, akan membawa barakah, sehingga kedepannya nanti musabaqah hifdzul Quran ini dapat kita tingkatkan dari posisi yang sekarang ini untuk kita pelajari apa-apa yang perlu kita lakukan ke depannya, atau apa-apa yang perlu kita tambahkan, sehingga festival ini atau musabaqah ini menjadi musabaqah yang bermanfaat. Sekali lagi kegiatan-kegiatan ini juga ya, di kantor juga memang tidak ada dananya, sehingga ya kami sangat mengapresiasi semangat, kemauan dan tekad. Dan insya Allah jika ada kemauan dengan keikhlasan kita melakukan, insya Allah akan mendapatkan, memberikan kita kebaikan-kebaikan yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan juga nanti kami juga ingin share juga ke Kanwil, mungkin nanti bagaimana supaya festival-festival itu juga bisa masuk dalam perencanaan. Atau jika memungkinkan nanti kami akan untuk tahun 2023 yang memungkinkan untuk direvisi kaitan dengan anggaran-anggaran yang
seperti ini nanti kita coba masukkan sehingga ya ada dana materi. Ya. Tetapi biasanya kalau kita sudah kasih yang begitu, dia malas lagi mencarinya. Kasih dulu Pak, Insya Allah. Bahkan untuk pialanya ini Pak, kemarin saya rayu anggota dewan itu. Oke, siap tak dengan piala? Siap, dia bilang. Nah, ini bagus ini saya. Ya udah dapat kita piala dari anggota dewan. Soekarno juga ada Pak. Insya Allah. Nanti anggota dewan yang lain kami akan rayu untuk kegiatan berikutnya supaya mereka berpartisipasi. Pak siapa namanya kemarin Pak? Pak Dino Rijaldi. Pak Dino Rijaldi kemarin. Kebetulan dia datang ke kantor. Pagi dia datang ini. Kita tembak aja. Akhirnya benar saya tembak aja itu. Sekarang ini piala ini ada kegiatan PAI berkaitan dengan lomba hifdzul Quran 30 juz. Nah, kalau ada anggota dewan yang seperti itu ya kenapa tidak kita promosikan kan nanti bisa kita minta dana-dana pokirnya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan kalau kita berlomba ya kalah menang itu biasa, kalah menang biasa. Kan ada semboyan yang mengatakan bahwa kekalahan itu sesungguhnya adalah kesuksesan yang tertunda. Bukan berarti bahwa yang sekarang juara satu ini kemudian terus sampai berikutnya. Tetapi kadang yang di bawahnya itu yang juara dua mungkin karena termotivasi dengan kekalahan itu kemudian bisa jadi dia loncat mengalahkan juara satu itu. Nah, itulah yang saya katakan bahwa sesungguhnya kekalahan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Dan marilah kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan Ya. zakirin, hamdan na'imin, hamdan Ya. radin, hamdan mustaghfirin bil ashar. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimati sultanik. Amin ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha Amin. wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril Amin. absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma billah. Amin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana Amin. fa'akhirana wa ta'lamu hajatina fa'ina su'alana wa Amin. ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa awladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.